What up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia, with me Mutia Wira Sastro as your host. Gue punya Faiz Ramadan dan Gamal Sidarta di sini. What's up? What up? Baik. Yo, what up? Ini podcastnya podcast mahal karena kita sudah di jalan selama 2 jam lebih ya. Luar biasa. 3 jam. Saya apalagi 3 jam, luar biasa Jakarta ya. Tapi buat menemani kita dalam keriaan NBA masih di minggu pertama, minggu kedua. Iya betul, lagi panas-panasnya ya. Ketika nanti podcast saya tayang, kalian akan menyaksikan pertandingan di week kedua, lanjutan ke week kedua. Nah, podcast ini karena rilisnya nanggung nih, antara week 1 udah bergulir sama week 2 lagi bergulir. Jadi kita akan bahas yang udah review dan kedepannya, forecastnya ya. Nah, kita akan bahas pertama-tama temanya, let's get on to it. Kita akan bahas tim-tim yang performanya lagi bagus banget. The unbeaten teams. Pertama-tama kita akan bahas San Antonio Spurs dengan aliennya Victor Wembanyama. 4-0 sejauh ini saat podcast ini kita record karena besok berarti adalah game kelimanya. Betul. Yang mana adalah berarti kesempatan Spurs untuk memecahkan rekornya kemenangan 5 kali berturut-turut yang belum pernah mereka dapatkan dari sejak, kalau nggak salah, dari sejak franchise-nya berdiri, bener guys? Betul. Gila ya, 1997 Gila. katanya nih. Kita lihat nanti benar atau enggak. Nah, berarti paling enggak mereka mengawali musim dengan 4-0 ya, dengan line up yang juga ya gak kaleng-kaleng ya. Victor Wembanyama 31 poin per game, 13,8 rebound. You can start dengan Wemby ini gimana sih? Maksudnya how special is he di start of the season? Sebenarnya perbedaan terbesar adalah maturity-nya dia. Kayak yang kita sempat bahas di preseason kemarin, maturity Wemby itu udah off the chart. Jadi dia udah nggak lagi ketika dapat bola langsung nembak atau nembak dari jarak jauh gitu. Jadi ini even per Kirk Goldberry dia tuh ada stats kalau Wemby itu dulu itu nembak itu dari jarak 18 miles, 18. Nah sekarang tuh udah dari 11 gitu. Jadi udah sangat jauh, udah balik lagi ke sangat dekat kering, dan dia tuh udah dewasa dalam artian dia udah sadar nih dengan size dia udah nggak ada lagi yang bisa ngejaga dia di area dalam ring. Jadi dia udah nggak lagi langsung buang-buang shooting 3 point, tapi dia kayak beberapa juga ada yang kayak gue nggak dapet 3 point, gue passing ke dalam, habis itu langsung running ke dalam dan itu dapat free dunk, free layup. Jadi tuh sekarang mature banget sih permainan Wemby, jadi makin nggak bisa diberhentikan sih sekarang. Ya, dan makin sabar juga karena kayaknya dia udah bukan cuma ngerti space-nya dia, tapi dia juga ngerti badannya sendiri. I mean, lo ngasih alley-oop juga dari sisi mana aja dengan wingspan dia udah pasti dapetin dan tinggal finishing under. I think maturity-nya to get to your point bener banget sih ya. Kalau dari coachingnya sendiri Ji, new coach Mitch Johnson, kayak apa sih ini dari gaya permainan menurut lo emang complement the play of Wemby atau gimana? Kalau yang gue lihat ya, Spurs ini jelas gitu, dia punya superstar talent yang ini bukan superstar lagi, mungkin megastar out of this world gitu kan. Wemby, terus kemarin juga side quest-nya dia kan, dia ke Taiwan, dia dia ke Taiwan, dia belajar sama bisu-bisu jadi lebih dewasa. Terus dia juga secara basketball wise dia juga belajar sama Olajuwon kalau salah ya. Olajuwon, yes, kan. ya. Jadi kita bisa lihat dia footworknya juga lebih bagus. Jadi dia tahu lah kalau sekarang dia tuh big man gitu, bukan small big lagi yang yang ya lu tinggi tapi lu malah main tembak-tembakan gitu kayak siapa namanya di Kainan tuh kan ada kan gitu kan. Tapi Spurs ini jelas dia tahu dia punya aset yang sangat besar dan dia bikin tim yang mengkomplementer itu gitu. Jadi dia taruh shooter, dia taruh slasher, screener yang bagus, dan juga ini kan lu punya seorang pemain yang sangat tinggi besar, ya lu balik back to fundamental basketball aja gitu. Jadi nggak aneh-aneh lah kalau ngeliat skemanya basic basketball banget kan, cuman dia defense-nya bagus, terus fundamentally bagus, jadi dia memang tim yang sudah cocok lah. Jadi kayaknya tinggal ditambahin, kayak pieces juga udah cukup lah ya untuk mereka konten, karena ya Wemby masih muda, terus ada Dylan Harper, ada Stephen Castle, masih ada cedera juga. Masih ada cedera juga. Itu kan itu juga gue rasa si De'Aaron Fox gitu, dia kan dimasukin untuk
membridging ini anak-anak muda ngajarin Stephen Castle sama Dylan Harper untuk menjadi point guard of the future. Nanti ketika mereka semua udah matang, ya itu udah tinggal. Gue nggak tahu sih itu gimana cara ngeberhentiin tim kayak gitu ya. Iya. Menang dengan mostly double digit di 4 pertandingan. Pertama cuma dengan Pelicans doang. It's a close game, tapi sejauh ini double digit semua. I mean, dengan build yang dimiliki seorang Wemby, lu kalau lihat highlightsnya dari play manapun, mau dia nembak dari perimeter, mau dia ngerangsek ke pen area, itu bener-bener gimana caranya? He make it look so easy, karena lu juga ngejaganya gimana? It's easy for him. It's easy for him. It's easy for him. He look so easy. Padahal ini pemain NBA mengelilingi dia gitu ya, dengan buildnya juga yang nggak main-main. Gue tuh penasaran deh sebelum kita bahas pieces yang mengkomplement dia. Kalau dengan tim yang ada saat ini gitu ya, mau itu Barat atau Timur, ada gak sih yang kira-kira bisa menahan seorang Wemby ini dari gaya permainannya aja? Jadi kita gak bicara individual defense one-on-one, tapi kalau dari tim, who can stop Wemby? Nah, makanya yang jadi lebih heboh itu kan karena diharapkan tadinya yang bisa menandingi size Wemby adalah Mavericks. Karena mereka punya size, ada AD, ada Lively, ada Cooper Flag gitu. Tapi ternyata langsung di game pertama disikat habis. Yeah. Jadi itu langsung bikin satu publik NBA kayak wow, it is the time for Wemby gitu. Jadi menurut gue mungkin kalau di wilayah barat kita mesti coba tunggu Rockets gimana. Ketemu Rockets sih seru sih. Atau Nuggets gimana nanti, walaupun misalkan secara size gak ada bisa nandingin Wemby, cuma dia punya Jokic, punya AG gitu kan, lumayan juga. Dan gue sangat menantikan nanti ketika Wemby ketemu sama Giannis one on one. Itu gue akan, mungkin menurut gue satu-satunya sekarang bisa nandingin Wemby one on one adalah Giannis, karena dari segi physicality dan dia punya masa otot yang oke juga gitu, strong juga gitu kan. Jadi menurut gue sih nanti ketika nanti Wemby ketemu Bucks itu satu yang gue nantiin sih. Gila sih. AD aja kemarin habis loh. Betul. Iya. AD aja habis. Itu di ayam-ayamin AD aja tuh kayak rookie ketemu veteran loh. Iya. Tapi in a way kemarin tuh AD kayak losing steps gitu. Jadi secara kecepatan lateralnya itu agak kurang. Sementara kalau Giannis menurut gue masih bisa head to head dari kecepatan. AD juga udah mungkin dia in the wrong side of his prime gitu kan. Iya, Giannis kan masih at the peak of his prime kayaknya sih ya kalau untuk gitu. Iya. Dan Eddie kan juga korban malpraktek ya. Oke, baik. Lanjut ke Spurs. Panjang. itu bahan lain ya itu ya. Mal, lo melihatnya nih karena lo mention gimana Spurs sebenarnya yang nggak ada lagi yang harus diperbaiki dari at least roster yang sekarang ya. You have Stephen Castle, you have Dylan Harper yang juga bisa lo andalin playmakingnya. How good is this team in terms of depth-nya dan komplement Wemby-nya in what way menurut lo? Kalau komplement Wemby ya sudah, maksudnya ya lu punya satu pemain yang gravitasinya sangat gila-gila seperti itu, lu punya beberapa shooter dan slasher yang sangat mumpuni lah. Walau mungkin masih muda bisa lebih improve lagi, lebih matang lagi, tapi kan ya kemarin kita lihat si Stephen Castle jadi rookie of the year, terus Dylan Harper rookie kan? Rookie. Tapi mainnya nggak kayak rookie. Benar. Sangat mature, sangat bagus, efisien juga. Jadi kalau secara komplementer udah bagus. Dapetnya gue kurang tahu sih selain siapa lagi sih, kan ada Devin Vassell terus sama ada James Harrison Barnes sama Champagny. Ya, Harrison Barnes udah gak pakai lah. Sama Calvin Johnson dari off the bench, scoring lumayan. Tapi gue rasa untuk depth itu sih yang mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Kalau soalnya kita kalau misalnya ngeliatin liga sekarang kan, lu bukan 8 deep, 9 deep lagi kan. Karena ya lihat secara sekarang orang main lebih kayak ball pressure, yang dimana kayak lo ngerotasi pemain defense lo lebih cepat, lebih banyak gitu. Jadi kayaknya lo bukan gak cukup lagi 8, 9, mungkin sampai 10, 11 gak bisa kepake semua itu. Nah, gue punya satu nama sih yang menurut gue menarik dan ketika dia datang tuh gue nantiin, yaitu Luke Kornet. Agak edgy, cuma memang kemarin ada beberapa kondisi di mana Wemby jadi ball handler, screenernya Luke Kornet. Jadi lo kayak punya dua pick and roll, dua-duanya tuh di atas 7 feet gitu. Dan di mana pas lawan Pelicans kemarin sempat kayak Zion dijaga Wemby, di screen sama Missy, belakangnya Kornet, jadi kayak wah udah secara saya sih menarik banget sih. Dan dia kan juga punya size untuk ngejaga untuk bantuin Wemby di post area gitu kan. Jadi menurut gua
addition yang menarik dan bisa dipakai ketika saat-saat yang diperlukan. Oke, besok nih ketika kita lagi record hari Kamis malam, besok nih adalah game kelimanya lawan Miami Heat. Miami Heat lagi tanpa Tyler Hero, tapi selebihnya seharusnya rosternya masih sama. Saat ini rekor kemenangannya 3-1 dan as of now peringkat ketiga di timur ya, di bawah Sixers sama Bulls. What to expect nih kira-kira ya, nanti kita bisa lihat. Kita nanti side by side ya, beneran gak nih prediksinya Faiz, prediksi Gamal besok pagi. What do you think Miami Heat jadi bisa seal 5-0 gak nih untuk pertama kalinya? Menurut gue 5-0 sih, karena Wemby ketika di press conference dia juga kaget. Dia kaget, gak pernah. Franchise sebesar Spurs dengan juara dengan trio tim Duncan segala macam gak pernah 5-0. Nah, dia mau jadi orang pertama bikin 5-0. Menurut gue jadi sih. Determine ya. G, what do you think? Seru sih kayaknya Heat. Spoelstra, terus dia punya ada Kelly Ware yang Vice Miami kan udah lumayan halu kan. Ini bigler gitu kan. Tapi kan kita lihat dulu sih. Apa namanya? Gua rasa Spoelstra pasti punya semacam trik lah yang bisa dia lakukan. Dia bisa lah untuk bikin ini interesting, tapi ya ini gue masih pegang Spurs. Ya. Tambahan sedikit ya untuk Miami Heat juga menarik, walaupun kita nggak jadiin pembahasan ya, cuma Miami Heat di beberapa pertandingan awal walaupun sampel gamenya baru sedikit, cuma udah mulai kelihatan banyak juga yang bilang wah ini offense-nya ala Mike D'Antoni nih, karena offense cepet banget, offense cepet untuk nggak bikin defense juga settle. Apakah ini akan menyusahkan Spurs, kita belum tahu ya, karena mungkin Wemby lari 3-4 langkah juga udah nyampe gitu ya ke transisi gitu ya. Let's see, mungkin akan jadi 5-0. Gue pribadi I think he's very determined untuk bisa dapetin rekor 5-0 itu, so why not untuk Spurs ya. Next we go to OKC Thunder, let's go, the defending champion yang start 5-0 walaupun kondisinya sebenarnya lagi nggak ideal juga. There's a lot of tough situation for them, mulai dari badai cedera sampai season opener. Kita sih seneng ya NBA fans disuguhin free basketball. disuguhin sama double overtime 2 kali, and they recorded the league high of clutch time itu 35 menit sejauh ini. Gila ya clutch time. Jadi dengan roster yang lagi pincang-pincangnya, and they play back to back as well, dan belum sekalipun main di 2 game berurutan di kota yang sama. Jadi fatigue, ada cuplikan SGA juga, oh I'm tired man, pas dia lagi jatuh itu gila sih. Nah oke sih nih kita bahas dulu deh 5-0 dengan roster yang seperti itu. What works so far is? Ini sesuai dengan omongan kita pas preview juga, di mana kita akan expect ada orang di luar dari core 7-8 pemain utamanya untuk step up. Dan ini kelihatan banget di AJ Mitchell dan Aaron Wiggins, di mana mereka itu dari bench tuh sama-sama bikin double digit, di mana AJ Mitchell tuh 18,2 poin per game dan Aaron Wiggins 14,2. Jadi mereka memberikan scoring punch ketika sebenarnya Shea juga sempat beberapa game juga nggak optimal gitu, dan mereka tuh sempat di kondisi yang kayak quarter 1 sampai quarter 3 kayak yang nggak gitu jauh ketat skornya, dan mereka baru memberikan pukulan telaknya tuh di quarter 4 gitu. Jadi sebenarnya scoring punch dari mereka berdua itu sangat oke, dan secara defense sih mereka tetap ya sebagai OKC ya, dengan defense yang sangat pesky, dengan sangat ketat, dengan trio si siapa namanya, Yoi, kita sempat bahas itu ya, Cason Wallace, Dort dan sama Caruso gitu. Jadi dan si Cason Wallace kan juga orang kelima tertinggi di steal per game di liga. Jadi ya being sih. Dan tapi salutnya memang dengan kehilangannya si J-Dub juga nggak ngaruh banyak juga ternyata. Ji, lo melihatnya nih karena di beberapa pertandingan awal paling nggak granted emang karena lagi injury juga, lagi ada badai cedera. Cuma OKC beberapa kali diselamatkan dengan penampilan heroiknya SJ. Is it going to be sustainable? Dan kalau enggak, nih mau berapa lama lagi bergantung sama SGA gitu? Capek lah kasihan. Walaupun dia masih muda ya, ini umur dia emang harus lembur. Tapi kalau misalnya digituin terus, ya itu pasti fatigue akan set in. Nah, dan yang namanya basketball in the end of the day, it's a team sport. That's right. Lo gak bisa ngandelin sama satu orang terus, perlu ada yang step up ya, orang-orang step up, tapi lo gak bisa terus-terusan kayak gitu, gak bisa terus-terusan apakah hero ball kayak gitu. SGA sih. Yang gue juga mau highlight yang tadi Faiz
juga udah sempat bahas dan gue mau nebelin juga seorang Ajay Mitchell yang kalau lo pada Fantasy NBA kayaknya nggak banyak yang draft ya. Jadi it's kind of like buat kita main di 20 orang. Makanya kita ngedraft. Oke, kita ngedraft. Normalnya cuma 10-12 gitu. Bener gak ada yang nyangka. I mean mungkin OKC fans yang benar-benar merhatiin stats nerd and everything, you can see the upside, but for the naked eyes kayak kita yang ngeliatin dari awal nih, wow, Ajay Mitchell gila, penampilannya gila sih, yang seperti tadi Faiz bilang 18,2 poin, 3,8 rebound per game. Dan yang menarik tuh kalau lihat permainannya, he's such a force yang bisa ngerangsek ke pen area sehingga lo bisa melihat ini orang tuh kayak mainnya tuh nggak cuma 1-2 tahun gitu di NBA gitu ya, bener-bener nyaman, court visionnya, dan yang gue appreciate banget dan satu yang sempat gue baca juga artikel tentang Luka Doncic, how to decelerate. Benar-benar change of pace-nya menurut gue ini yang juga kelihatan banget di seorang Ajay Mitchell. Change of pace and craft-nya when he's driving to the lane is very impressive. Perimeter shooting-nya juga bisa diandalkan, which brings me to my next point sebenarnya abis ini. Cuma menurut gue ini adalah much needed bench playmaking lah ya, at least Ajay Mitchell, apalagi di menit-menit tanpa J-Dub. Gue sih harapannya walaupun nanti J-Dub udah balik, semoga dia juga dapat kepercayaan ya untuk dapat menit lebih banyak lagi. Nah, my next point is the perimeter shooting, karena setelah dilihat-lihat ada permasalahan di perimeter shootingnya juga untuk OKC gitu ya, karena di sampel-sampel pertandingan awal aja, at least walaupun menang di kemenangan lawan Kings 31,8%, 14 dari 44 percobaan, still not impressive ya to their standard. Di opening night lawan Houston 25%, 28,6% lawan Pacers, dan 20% ketika lawan Mavs. Dari lo lihat dari awal aja deh, dari sampel-sampel game itu, perimeter shooting itu masih poor, kita bisa katakan itu karena emang mereka nggak butuh itu untuk menang, karena they won anyway, atau emang kayak shot selectionnya emang yang harus diperbaikin gitu. Kalau menurut gue sih memang itu menjadi bagian dari jati diri Thunder sih, karena memang dia ketika kemarin juara playoff kan kayak gue bilang dia salah satu yang terburuk di antara playoff teams gitu ketika untuk 3-point shooting, dan itu berefek ketika mereka ketemu Pacers yang punya shooting yang bagus, makanya jadi ketat banget gitu kan. Makanya mereka secara permainan mereka kan permainan yang modelnya drive cut gitu kan ketika dalam. Nah mungkin ketika dapat di corner itu masih bisa, cuma ketika dapat di elbow atau di top of the key dipaksain itu agak keganggu di situ. Tapi menurut gue sih memang itu satu point of improvement yang bisa ditambah di kemudian hari, misalkan entah trade someone gitu, atau misalkan dia ya improve lagi di Ajay Mitchell. Isaiah Joe juga kayak kemarin belum main banyak juga Isaiah Joe, sama Aaron Wiggins untuk step up di, walaupun sekarang secara poin sudah bagus, cuma mungkin shot selectionnya bisa lebih variatif lagi gitu. Oke. Nextnya, OKC by the way akan ketemu, kalau kita bahas next 5-nya, Washington, Pelicans, bisa lah ya, cincai lah ya. Menang Washington? Oh enggak. Oh maksudnya karena kita habis bahas ini ya, Keshawn ya. Lagi bagus-bagus ya kayak Wizard ya. Washington, Pelicans, Clippers. Nah ketemu Portland nih, ada ketemu Portland ya. Ji, singkat aja Ji, nih Portland bisa gak nih kira-kira mematahkan? Lagi on fire Portland kan. Betul. Ini abis back to back ya ketemunya. Nah itu pertanyaan gue juga sih. Kemarin Lakers kalah kan Abi? Bener. Dubs juga kalah kan? Bener. bisa. Kayaknya bisa dipatahkan di situ. Oke, next. Kita akan bahas Chicago Bulls yang juga masih dengan rekor tak terkalahkannya di 4-0. 4 pertandingan ya. Seusai menundukkan Sacramento Kings 126-113. Bulls nih, gue sempat bahas soal defense mereka, tapi sejauh ini dari individual highlights dulu deh, Matas Buzelis misalnya, atau siapa yang menurut lo ini players to watch? Menurut gue Trey Jones itu menjadi angin segar banget buat Bulls, di mana dia kan biasanya bergantung solely creativity dari Josh Giddey kan. Iya. Ketika ada orang kedua untuk menjadi penerima bola selain Josh Giddey dan dia memberikan assist masuk ke dalam untuk assist ke Vucevic atau memberikan ke corner ke Buzelis, unlock banyak area. Menurut gue ini menjadikan dimensi penyerangan Bulls tuh berbeda dan lebih merata gitu. Apalagi secara defensively juga Trey Jones tuh steal tertinggi di NBA sekarang ini. Wow. Dengan 3 steal per game. Jadi angin segar dan
memang edition yang dibutuhkan sama Bulls sekarang sih. Gitu. Ji, lo melihatnya line up di sampel beberapa pertandingan itu emang line up terbaiknya Bulls atau celah mana yang lo lihat could be better at least? Masih ada Kobe White belum main kan? Kobe White belum main benar. Ini kalau balik lebih floor lagi, spacing lebih bagus lagi, dan sejauh ini gue ngeliat si Isaac Okoro kayaknya masih jadi beban deh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya Kobe White tukar sama Isaac Okoro, itu mungkin defense-nya agak-agak. Tapi secara offense akan lebih kebuka lagi tuh, lebih seru lagi pasti. Oke. Josh Giddey juga jadi catatan kita karena main di sistemnya Bulls kayak udah nyaman, udah bisa. Josh Giddey dari OKC sebenarnya udah bisa gitu, tapi memang sistemnya di Bulls dia dikasih kepercayaan, dia kasih bolanya, sementara di OKC kan dia off the bench dan gak terlalu kepake kan. Iya. Yeah. Kalau di Bulls dia lebih sebagai pemain utama, he's the systemnya gitu kan. Dan dia mengemban itu sebagai pemain utama. Vucevic sendiri from offense to defense. Kalau dari offense-nya sendiri lo melihat emang akan ada kontribusi konsisten gak dari Vucevic? Konsisten, dan dia tuh sebenarnya udah mulai kelihatan dari tahun lalu kalau secara offensively dia semakin reliable di 3-point shootingnya. Di musim ini dia masih 50% 3-point shooting dengan 1,8 per 3,5 attempt, which is very good gitu kan. Jadi dan dia juga masih sebagai roller yang baik gitu, sebagai ketika Vucevic yang dulu masih main di Magic, dia sebagai roller yang baik. Jadi ketika main pick and roll dengan Josh Giddey atau Trey Jones masih bisa, atau dia ketika udah ketebak masuk ke dalam dia jaga keluar ke perimeter juga itu dapat banget gitu. Jadi Vucevic ini unratedly dia tuh sangat membuka dinamikanya Bulls sih gitu. Dan menurut gue membuka betapa unpredictable-nya offense-nya gak sih, Ji? Menurut lu setuju gak kayak dengan adanya Vuc yang juga bisa jadi reliable scorer. By the way, catatan juga ada 6 orang yang juga mencetak rata-rata 12 poin per gamenya ya. Buzelis, Vuc, Giddey, Trey Jones, Ayo Dosunmu dan juga Kevin Huerter. Lo melihatnya emang dari yang lo tonton emang beneran gak keprediksi siapa yang akan who's gonna be like kemana bolanya akan menyasar, terus siapa yang akan take the shot segala macam. How dynamic is the offense? Iya, kalau misalnya ngelihat dari komposisi timnya ini sangat orang-orang yang sangat versatil semua. Vuc juga dulu kita ngeliat dia adalah 2010 guy, tapi sekarang dia juga udah banyak playmaking duties juga udah lebih banyak gitu. Dia asisnya juga udah lebih tinggi di musim ini kalau nggak salah. Dan itu ngebuka possibility yang sangat luas gitu ya. Jadi lu punya Josh Giddey yang sangat kreatif, lu punya Vuc juga, dan lu dikelilingi sama orang-orang yang kayak Matas Buzelis yang sangat atletis gitu. Lu punya Kobe White juga yang bisa nembak dari yang kalau misalnya lagi wangi tembakannya sangat wangi gitu. Dan tapi dengan tim-tim yang sangat egaliter ini biasanya perkaranya nanti siapa who's taking last shot gitu. Itu tuh yang nanti yang perlu dicari tahu nih, apakah itu Josh Giddey atau apakah itu Kobe White atau Vuc atau mungkin Matas Buzelis. Oke. Interesting. Chicago Bulls dan masih ini juga ya, maksudnya masih membahas juga gimana wilayah timur sebenarnya dari sisi kompetisinya ya, kontestasinya dibandingkan barat yang lagi gila-gilanya sekarang kan. Lo kalau lihat season opener di week pertama kita dimanjain banget dengan berapa pemain yang 50 point game kan? 50 point games, sebagian besar dari wilayah barat dan timur pun juga lagi-lagi karena masih pincang. Jadi katanya sih ini adalah kesempatan untuk tim-tim yang kayak gitu, kayak Bulls gitu ya, untuk bisa merangsek ke atas. Salah satunya yang juga lagi dari timur yang lagi hot-hotnya adalah Philadelphia 76ers. Nah, yang perlu dibahas juga ini yang digadang-gadang sebagai salah satu backcourt terbaik saat ini. Wadaw, gila. Di liga saat ini, VJ Edgecombe dan juga Tyrese Maxey. What's so good about this duo sih sebenarnya? Is karena kan mereka bermain berarti mereka ada sempat bermain tanpa Embiid gak sih berarti di awal ya kan? Sempat di awal di game pertama. So what's so good about this duo sebenarnya is kok produktif banget? Jadi mereka tuh dynamic, jadi mereka sama-sama serba bisa, dan gue ngeliatnya VJ Edgecombe sendiri tuh udah punya maturity yang juga lumayan gitu. Jadi dia tuh nggak muluk-muluk harus ngambil yang kayak gue ngambil dari mid range dengan sambil muter kanan muter kiri gitu. Sementara Tyrese Maxey udah terbiasa dari musim lalu dia sebagai
leader first option scorernya di Sixers gitu. Jadi Sixers. kombinasi antara kedua itulah menghasilkan backcourt yang sangat dinamis dan ya mereka juga sering beberapa kali ada action kayak screen satu dengan yang lainnya. Jadi makin susah ditebak juga tuh secara apa namanya skema ofensifnya si Sixers gitu. Jadi kombinasi antara kedua itu dan Maxey benar-benar lagi panas banget sih. Dia jadi kalau dari high scorer di league secara poin per game tertinggi di liga gitu. Jadi menurut gue mereka berdua benar-benar lagi on fire banget sih. Dan mereka juga punya kemampuan dengan kecepatan mereka untuk penetrasi ke paint area. Jadi itu makin secara dinamikanya makin kebuka sih. Tyrese Maxey juga top 5 in assist per game juga. Jadi I think it's a good sign juga as a scorer, tapi juga lo bisa facilitate untuk teammates lo. Ji, lo melihatnya nih di awal ketika lo melihat draft class ini lo bisa menebak gak sih ini VJH kok bisa jadi segini gilanya gitu. Season opener juga pun gila sih menurut gue. Pick 5 kalau gak salah ya? Iya. Pick 3. Pick 3 ya? 5 tuh si Ace Bailey ya, sorry. Iya, Ace Bailey. 3. Gue maksudnya kalau ngeliat dari highlights, ngeliat dari profile-nya segala macam, oke, ini anak akan menjadi scorer yang oke, tapi nggak secepat ini. Gitu sih yang mengejutkan. Dan gimana, maksudnya kita sudah ngeliat apa namanya Tyrese Maxey sebagai Tyrese Maxey yang bisa menjadi first option yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi ternyata mereka bisa ngejal gitu dengan apa namanya permainan yang mirip-mirip sebetulnya kan. Maksudnya mereka semua serba bisa, tapi nggak jadi redundant sebetulnya. Itu sih yang bisa yang mewujudkan dan selain itu juga kan si Sixers ini masih ada si Jared McCain masih belum ini kan. Benar. Itu juga sama tipenya kan yang bisa semuanya juga. gitu. Sama ada si Quentin Grimes juga tuh yang di akhir musim jadi kayak Stephen Curry mainnya kan. Sama Jadi, ada satu lagi di akhir-akhir. siapa? Podcaster. Oh si podcaster yang Si podcaster. Kan udah pindah jalur nih Udah kan. for good kan. Oke. Ini lo melihatnya apalagi dengan Embiid udah balik dari sampel pertandingan yang ada lo melihatnya apakah emang dengan line up yang ada, dengan sistem yang ada, apakah emang Sixers saat ini masih bergantung ke Embiid atau sebenarnya kalau dari pola ini kayaknya secara skema udah mulai ini nih gimana caranya keluar dari ketergantungan bareng Embiid? Menurut gue mereka udah mulai berhasil untuk keluar dari ketergantungan itu. Oke. Dan menariknya kan Nick Nurse kan coachnya kan, dan dia juga secara defensively juga punya skema yang bagus untuk mengenerate steal gitu, untuk menghasilkan turnover untuk lawan. Jadi ketika dia dapat defense dapat stops di situ, terus mereka main fast break juga dengan kecepatannya VJ, Maxey dengan Kelly Oubre juga. Jadi mereka udah punya alternatif selain ngandelin half court offense ala Embiid gitu. Jadi menurut gue sih memberikan warna. Cuma ketika soalnya ada yang sempat nanya juga di Twitter Box Out. Ini kalau misalkan Embiid sama PG balik nih dinamika gimana? Nah menurut gue sih volumenya perlu diatur sih. Jadi udah nggak bisa bener-bener balik lagi ke totally menungguin Embiid main half court dengan shot fake dia yang banyak itu. Jadi udah mesti mulai kayak sekarang waktunya Maxey yang step up dengan kecepatannya. Kadang nanti Paul George dari off the ball gitu. Jadi menurut gua ini good problem to have sih nantinya ketika semuanya balik lagi. Oke. Untuk ngatur skemanya, because you have options juga, terutama dengan datangnya VJH.com ini yang ternyata dari baik itu dari efisiensi, terus floor spacing dan juga creating offense for himself, itu pun juga satu hal yang juga harus dimiliki tim yang star playernya on and off juga ya, star players on and off ya. Podcast P ini star player bukannya udah masih star player. Kalau dari gaji gimana? Kalau dari gaji soalnya. Dari gaji sih harusnya ya. Dia mengemban offensive load paling banyak. Sekali. By the way, karena kita lagi ngomongin VJH.com ya, menarik kalau kita bahas rookie kelas yang di musim ini gila-gilaan sih. Box Out juga nanti akan ada konten juga terkait top 10 debutnya para rookies. Ini gila sih kalau kita
kita bahas satu persatu. Let's talk about selain VJ Edgecombe yang juga jadi leading scorer and efficiency ada Cedric Howard, Trey Johnson, Con Knuppel, Dylan Harper, Cooper Fleck kita bisa bahas, tapi mungkin apa ya on and off-nya ya di Mavs ya. Let's talk about them. Apa yang mau kita bahas dulu nih is rookies to watch-nya kira-kira apa nih yang seru? Menurut gue paling menarik adalah mereka tuh udah langsung wangi dari day one gitu. Gila sih Karena beberapa tahun terakhir rookie itu memang bagus-bagus tapi nggak langsung tune in dari hari pertama gitu. Jadi ketika mereka tune in terus kayak Cedric Howard tuh kalau nggak salah kayak 80% field goal itu menurut gue lumayan unreal juga sih. Jadi mereka udah kelihatan kelebihan rookie zaman sekarang adalah mereka punya skill set yang mumpuni untuk langsung plug and play di liga sekarang. Misalkan mereka bisa ngedrive, mereka udah mulai bisa shooting, mereka udah mulai tahu nih kapan gue harus passing, kapan gue mesti step up, kapan enggak gitu. Contoh yang diperlihatkan sama Dylan Harper gitu. Mungkin ketika nonton Dylan Harper dia nggak terlalu fancy gimana banget, tapi dia tahu nih ketika kapan gue harus step up, kapan mungkin gilirannya Wemby atau gilirannya Stephen Castle gitu. Jadi kedewasaan itu sih yang menurut gue udah mulai kelihatan nih di rookie-rookie sekarang, di VJ Edgecombe, di Dylan Harper, di even di Cooper Fleck nanti kita bisa bahas juga, tapi kedewasaannya sih udah kelihatan banget sih. Iya, yang menarik kalau kita bahas kedewasaan kan berarti gimana lo bermain seakan-akan ini bukan hari pertama lo gitu kan ya. Dan itu emang kelihatan di at least top 10, even top 20. I would argue ini adalah debut terbaik di rookie class gitu ya di sepanjang masa. Tapi we can argue about that. Tapi selain itu Ji, lo melihatnya ada nama-nama rookie yang juga mesti lo highlight gak sih? Dan dari efisiensi, dari cara bermain dan gimana mereka gel sama timnya. Siapa yang belum kita lihat? White guy yang belum kita lihat? Con Knuppel. Big-nya Charlotte Hornets, Ryan Kalkbrenner. Kalau misalnya ngelihat rookie ini termasuk semuanya ya. Gue ngelihatnya justru lebih ini secara sistematis sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dulu kayak zamannya mungkin pre 2010, rookie ketika masuk ke liga ya mereka biasanya yang masalah utama adalah physicality-nya kan. Mereka ada kayak beberapa rookie yang dibilang NBA ready. Gue ingat banget waktu itu salah satunya Al Horford pas waktu di Hawks dia langsung bisa kontribusi karena dia badannya dianggap NBA secara ready. build Sekarang eranya kan udah bukan yang physicality udah beda lagi, bukan yang lu gontong-gontokan dalam paint, tapi ini pace and space kan. Lu shooting lu bagus, lu bisa lari kencang, lu bisa ngikutin sistem yang baik. Itu itu akan ngebantu lo sebagai rookie. Dan rookie sekarang yang gue baca-baca ketika mereka mau masuk ke NBA memang dari kecil tuh udah persiapkan tuh kayak Amen sama si Ausar Thompson tuh kan kalau nggak salah memang dia dididik untuk menjadi NBA player. Jadi ketika mereka masuk NBA mereka udah kira-kira udah ngerti lah how to play the game dan sistem build gimana deal segala macam. Dan ketika lo masuk ke kehidupan NBA lo nggak kaget lagi, jadi harusnya udah nggak ada lagi cerita kayak Allen Iverson yang lo dapat duit banyak lo bangkrut segala macam. Jadi itu harusnya udah nggak ada karena ya mereka tuh udah emang hidupnya dia persiapkan untuk itu, nggak cuma untuk bermain di NBA aja the NBA game, tapi juga di NBA live juga mereka kehidupan luar lapangannya gitu ya. Iya menarik sih karena Gamal mengungkit soal upbringingnya mereka gitu ya, baik itu dari persiapan, buildnya gitu ya untuk dibandingkan dengan yang sebelumnya era sebelumnya ini kayak modern basketball gitu, exactly. Iya. Exercise segala macam itu emang udah disiapin buat lo main pro gitu kan. Iya. But then again, as basketball is a team sport, menurut lo dengan performanya rookie ini, apalagi gue mau highlight efisiensi mereka, effectiveness, itu kan berarti bukan cuma dari lo individual tapi lo main di sistem pun juga lo efektif gitu ya. Gue mau highlight true shootingnya Cedric Howard misalnya 86% per game, 73% true shooting Con Knuppel misalnya. I mean true shooting segitu untuk rookie itu gila menurut gue. Itu kan berarti lo bukan cuma tahu apa yang ada dalam diri badan lo gitu ya, lo you know your physicality and all that, but you know how to play in a system dan peran lo apa di sistem itu. Ada
kaitannya nggak sih Is dengan mereka semua ini secara penampilan cukup rata semuanya, and it's a good problem. Kita sampai nggak tahu sekarang race rookie of the year kayak apa gitu. It's a good problem. Ini juga karena sistem modern basketball tuh perbedaannya apa sih? Lo ada insight nggak di situ menurut lo? Kalau menurut gue ini juga salah satu kredit juga patut diberikan ke scoutingnya masing-masing tim sih. Jadi ketika mereka rekrutmen itu udah tahu nih, kayak misalnya contoh si tadi yang gue bilang Ryan Kalkbrenner itu di draft di second round gitu. Jadi second round tapi lo bisa dapat kualitas big yang ya presentatif lah gitu untuk jadi starter di NBA, ya lumayan gitu, not bad gitu. Jadi ketika scouting lo bagus dan lo spesifik tahu, oh gue butuh big modelan cukup yang nggak terlalu fancy tapi punya rim roll yang bagus, punya timing yang bagus untuk melakukan big dan roll ke dalam. Dari segi itu aja tuh udah bisa dieksploitasi menghasilkan kayak 10 poin dan double-double gitu. Jadi semakin spesifik mereka memperhatikan skill set yang cocok untuk masukin ke sekarang, karena kan sekarang jatuh udah kayak puzzle nih. Karena lo nggak bisa dapat semua franchise player karena lo sendiri pun juga udah punya franchise player. Misalnya kayak Hornets sudah punya LaMelo Ball gitu. Jadi lo nggak perlu mencari another LaMelo Ball, tapi lo mencari temannya untuk bisa ngelengkapin elevate the complement the franchise playernya gitu. Jadi dari situ sih menurut gue udah tepat guna banget sih. Gitu. Iya. Gue setuju sih karena seragam juga gue bilang menurut gue performance mereka yang jadi top 10 saat ini dari performance volume sama efisiensi ya, karena kelihatannya aja dari eye testnya ini orang kayak udah bukan main tahun pertama, benar-benar udah emang ngejel sama sistemnya. Nah ngomong-ngomong soal sistem, ada satu rookie yang belum kita bahas yang jadi korban sistem, oh enggak? Korban MLM. Iya, korban MLM ya ini. Ini korban malpraktik. Korban power balance ya, gelang-gelang power balance gitu ya. Cooper Fleck yang banyak jadi sorotan karena underperform, bisa dikatakan on and off, bisa kita bilang katanya kesulitan beradaptasi karena posisi dia bukan primary ball handler, disuruh jadi primary ball handler katanya gitu. Gimana menurut Anda sebagai gimana sih timnya ya, aneh banget. Spokespersonnya Nico Harrison, oh bukan ya? Lo sekarang akhirnya udah ngisi bandwagon form tim apa Is? Dengan Nico Harrison masih jadi GM gitu. Gue sih masih kosong ya, gue masih terbuka. Masih terbuka. Gue jadi endorsernya Washington Wizards aja udah. Sejak Luka Doncic cabut gue udah nggak megang Mavs lagi. Jadi lu dukung small market, dukung UMKM. Cuma memang PR-nya Cooper Fleck jadi balik-balik Fleck ya. Iya. Menurut gue memang dia jadi korban malpraktek ya dari Nico Harrison dan Jason Kidd gitu, karena dia sendiri nggak diberikan, ketika pemain-pemain lain kayak misalkan contoh Cedric Howard, dia diberikan main off the bench dengan ya udah lo sebagai secondary ball handler lo tinggal ya udah nanti tinggal shoot aja atau tinggal terima bola di sini masuk ke dalam shoot. Ini tuh nggak diberikan jalan seperti itu. Lo diberikan kayak ya udah lo pegang bola ya, tapi skemanya gimana ketika diomongin sebelumnya off season mau pakai AD sebagai offensive hub, itu juga belum kelihatan juga gitu. Jadi ketika lo punya talenta sebagus Cooper Fleck tapi lo juga nggak ngasih tahu lo mainnya begini ya, kita maunya begini gini ya akan percuma juga gitu. Jadi agak disayangkan, tapi hopefully sih setelah ini kalau kita lihat ke depannya bisa aja lebih baik, karena kebetulan kan AD cedera. Bisa jadi Cooper Fleck akan balik ke posisi utamanya sebagai forward, the slasher, the weak side attacker. Jadi dia bisa mengeksploitasi physicality di situ. PJ Washington juga balik ke 4. Jadi hopefully sih akan ada orang lain yang jadi primary ball handler selain Cooper Fleck gitu. Cooper Fleck menurut lo, Ji, gimana? Setuju nggak? Kalau kata Faiz? Gue setuju Faiz, dia korbannya, gue mungkin garis bawahin korbannya si Jason Kidd ya. Karena dulu waktu di Bucks juga kan Jason Kidd maksa Giannis untuk jadi ball handler. Ada sempat satu musim dia jadi starting point guard di situ kan. Katanya kan memang dia untuk dilatih karena nih orang-orang yang memang bisa Swiss knife, yang bisa semuanya, supaya dia punya vision lebih bagus, punya basketball IQ lebih terasah, jadi dikasih lah. Ya lu sekalinya jadi playmaker lah. Nah tapi salahnya adalah kalau misalnya kita bandingin sama rookie yang lain ya,
yang lain tuh punya role yang jelas. Mereka role lo adalah ini, lo jadi shooter, lo jadi apa, lo jadi apa namanya, lo yaudah lo rim runner aja atau gimana. Dan mereka bisa excel di situ karena udah jelas mau ngapain. Dan mereka juga sebagai rookie, sebagai lo baru masuk di NBA, lo bisa punya gue ngembangin ini dulu deh skill gue yang gue kembangin. Sementara Cooper Flag dia datang ke NBA dengan ada ekspektasi yang besar kan karena dia sebagai the talented, the top talent, bla bla bla, bisa ngapain, bisa menjadi pengganti Luka Dapetnya kan Doncic. susah nih pick 1. Wah, tahu pick 1 udah susah sekali. Ngaturnya repot kan itu. Ngaturnya repot betul. Sampai dia dijadikan harapan untuk mengganti Luka Doncic. Iya benar-benar. Sepatunya segede gitu. apa gitu. Ada bocah umur 18 tahun suruh masuk gantiin. Itu kan ekspektasinya berat banget kan gitu. Jadi dan dia nggak dikasih role yang jelas gitu loh. Jadi dia dia bisa ngapa-ngapain, bisa segala macam, tapi kan memang bukan talent utama dia bukan di situ. Dia bukan playmaker yang utama gitu. Dia bisa menjadi ball handler, bisa jadi secondary playmaker dia bisa, tapi kalau jadi playmaker utama ya susah gitu. Nggak cocok aja gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi ini memang malpraktek aja sih emang franchise ini. Emang punya talent yang segitu bagus tapi tidak ditulisasi dengan bagus gitu. Ini tuh kayak lo ada mau ngajar anak kecil berenang tapi langsung diceburin gitu. Tanpa dikasih tahu. Oh sebenarnya kan bisa. Oh lo di kolam yang lebih cetek dulu nih pelan-pelan. Ini gue kasih ban, gue kasih ini. Jalurnya begini loh. Ini kayak langsung dilempar aja gitu Jason Kidd. Gue nggak tahu sih dia ada obsesi apa dengan menjadikan pemain-pemain berbakat ini sebagai primary ball handler ya kayak Giannis dulu. Makanya itu dia. Iya. But at least ketika udah lawan Pacers sudah menunjukkan ya kebangkitan lah, walaupun kita harus lihat konsistensinya juga kan. Split 15, 10-4 dan juga 1 block is ya. My last question buat Cooper Flag nih sebelum kita bahas yang selanjutnya. Dengan kita tahu potensinya dia, kan sekarang kan dia bermain out of position kan, out of his nature. Ketika orang-orang ini udah balik, ketika yang injury udah balik, hopefully AD juga balik misalnya. Andaikan dia bermain dengan posisi naturalnya, emang bener nggak dia akan complement sistemnya Mavs dan rosternya Mavs yang saat ini? What's the potential untuk Cooper Flag? Harusnya bisa dengan catatan balik lagi Mavs harus mempertimbangkan spacingnya sih. Karena kemarin selain Cooper Flag jadi primary ball handler, spacingnya tuh terbatas karena lo mainin PJ Washington, AD dan Lively. Spacing lo cuma punya Klay Thompson gitu. Jadi lo misalkan lo mainin D'Lo ya walaupun D'Lo punya catatan tersendiri, tapi paling enggak dia bisa memberikan spacing dari perimeter gitu. Jadi pilihannya terbatas untuk Mavs, cuma ya mereka harus membantu Flag dengan lebih memberikan ruang sih buat dia sih. Anda kenapa ketawa D'Lo? Gue mood di sungai lumayan 20 poin tapi habis itu turun lagi. Maksudnya kan kalau dia bisa memberikan space kalau misalnya ada catatannya. NBA player masih respect dia sebagai shooter. Masih enggak? Masih enggak? Udah enggak ya? Masih enggak. Tapi kok direkrut ya? Ya kan Nico Harrison. Nico Harrison. Anda jangan pertanyakan keputusan Nico Harrison. Itu udah di luar Nurul. Ya di luar Nurul itu. Nah kalau bahas tim-tim yang lagi pesakitan saat ini ya. Bukan cuma Mavs aja. By the way AD berarti timelinenya, is there any news on AD? Tendinopathy Achilles bilateral, sounds complicated. Dan dia udah cedera ketika baru mau main gitu. Sebelum main dia udah cedera itu sebenarnya. True. Jadi dieksploitasi ini ya. Malpraktek ini ya. Nah bukan cuma itu aja, bukan cuma Mavs aja. Banyak yang cedera betul. Salah satunya juga Lakers yang juga masih dengan absennya seorang LeBron James dari preseason, season opener. Ini adalah season opener pertama yang dia lewati ya. Dia gak bermain di season opener ini dan katanya absennya sih sampai pertengahan November. Itu pun juga bukan main laginya setahu gue di pertengahan November, reevaluasi baru. Ya karena penyakit sciatica. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue ada kesempatan untuk ngobrol dengan Dr. Doni Kurniawan yang juga banyak banget menangani pasien-pasien terutama pemain pro di dunia olahraga yang bahas sciatica tuh apa sih dan timelinenya seperti apa? Kita saksikan dulu. Sciatica itu sebenarnya saraf ya. Dia saraf tuh yang cukup panjang gitu. Dia keluarnya dari tulang spine kita, terus ke arah glutes, panggul, terus habis itu sampai ke bawah kaki.
Nah, kenapa terjadi banyakan dengan orang-orang anak basket dan kasusnya common sih basically. Kebanyakan sciatica itu ketika dia keluar dari spine, kan kalau orang basket itu kan banyak rotation, terus banyak extended segala macam. Nah, itu biasanya kesentuh tuh di situ tuh. Nah, jadi sarafnya tuh sedikit meradang. Ada juga yang kalau misalkan memang ada benturan, terus ada HNP, hernia nuclear pulposus. Nah, itu bisa nyentuh tuh saraf. Kalau nyentuh saraf itu dia rada sakit dan segala macam. Ada juga permasalahan pada piriformis syndrome. Jadi ada otot tuh di bawahnya glutes, itu menekan si saraf itu. Nah, jadi menimbulkan gangguan. Rasanya sensasinya seperti kesetrum tuh kejalar ke bawah. Oh, oke. Gitu. Oke. Dan berarti bisa disembuhkan dan akan hilang kalau ketika udah sembuh, atau ini penyakit yang kambuhan, dok? Tergantung ya, kalau misalkan kayak seperti otot piriformis, ya misalkan kita bisa atasi kencengnya atau tightness muscle-nya kita, dia akan fine-fine aja gitu. Tapi kalau sudah terjadi nukleopulposus, kayak tonjolan pada diskus, nah itu kan menekan sarafnya, itu secara mekanik akan selalu ada. Dan itu yang selalu mengganggu. So better kayak misalkan sudah ada nukleopulposus, ya kita harus handle dulu tuh tonjolan itu. Baru nanti saraf itu akan lepas dan nyerinya pasti akan berkurang. Penyembuhannya itu membutuhkan surgery atau enggak, dok? Most likely sih ya kalau untuk atlet, ada yang sekedar disuntik, ada yang sekedar dipotong, mostly surgery sih. Kalau apalagi kalau udah severe ya, ganggu banget ya. Nah, itu kalau di usia muda pun bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalkan kita ketemunya sama usia-usia tua atau misalkan usia-usia lanjut atau usia produktif yang sudah lama bermain, mungkin karena proses bertahun-tahun tuh. Jadi akhirnya timbullah masalah itu. Oke. Nah, untuk case-nya LeBron James ini kan sebenarnya sudah ada dari preseason, dok ya, sebagai konteks gitu ya. Jadi preseason itu sekitar bahkan dari Agustus September itu udah ada udah di flag bahwa LeBron is out buat preseason, bahkan sampai season opener-nya dia nggak akan ikut karena si sciatica ini. Nah, kalau dari timeline sejak kita recording sekarang berarti sekitar minggu ketiga, minggu keempat Oktober, berarti dia itu diprediksikan kembali re-evaluating, bahkan ya belum tentu kembali untuk direevaluasi lagi itu di minggu 1, minggu kedua November. Nah, aslinya tuh emang recovery-nya seberapa lama sih, dok? Oh, butuh lama. Jadi kalau misalkan dia pasca operasi, misalkan dioperasi ya, kita nggak tahu nih apa yang dilakukan di sana ya. Itu minimal aja tuh sekitar 6 minggu sampai 3 bulan. Kenapa? Karena kita tunggu heal dulu, terus habis itu kita perkuat lagi ototnya, kita lihat stabilisasinya gitu. Baru nanti dia mulai dengan gradual untuk balik ke sports. Dan total itu bisa 6 bulan tuh. Tapi kalau misalkan tanda kutip gini, kita tunggu doang, kita obatin doang supaya mungkin redam sarafnya segala macam, ya mungkin dalam 2 bulan sebenarnya bisa di-reevaluate sih. Untuk mempercepat prosesnya tuh ada nggak sih, dok? Is there any way? Mungkin kalau itu lebih kepada teknik surgery-nya ya. Kalau kita dari sports medicine itu lebih kepada proses deload, terus bagaimana rehabnya, terus bagaimana menangani pain controlnya gitu. Itu nggak banyak teknologi yang baru gitu. Tapi kalau misalkan dari teknik surgery, mungkin ortopedi lah yang lebih paham. Tapi outcome-nya sih menurut saya nggak terlalu berbeda ya. Dan ketika memang sudah tonjolan itu sudah parah, dan itu tidak bisa di-reversible sebagai tanda kutip operasi dan mekaniknya tetap ada, chance untuk retire itu gede. Wow, oke. Nah, itu tadi pendapat dari Dr. Doni yang bilang highlight-nya adalah yang juga cukup alarming ya, bahwa sebenarnya kemungkinan
retire dari sciatica itu sangat besar sekali, Pak. Waduh. Kronis berarti ya. Jeng, waduh, kronis. Karena sebenarnya yang gue tangkap adalah it doesn't go away intinya. Penyakitnya kambuhan gitu, sciatica. Penanganannya bisa lewat injury segala macam, tapi karena udah menyerang nerves lo, jadi it will stay there Sembur pakai air doa juga gak bisa itu ya. Apalagi ada faktor umur ya ini ya. Bener ada faktor umur. Walaupun sebenarnya Dokter Doni juga bilang pas gue tanya ini sebenarnya ada faktor umurnya nggak sih dok? Sebenarnya bisa terjadi ke siapa saja. Pemain muda juga bisa. Tapi ya catatannya adalah ketika lo adalah pemain pro, ya nerves yang lo pakai itu ya bisa overuse juga. Jadi seiring berjalannya waktu ketika lo udah berumur ya kemungkinannya lebih besar gitu. Nah karena ada desas-desus, kemungkinan retire-nya lebih besar. Terus kita kecele sebelumnya ya di awal season, tidak jadi retire. Ternyata beritanya jualan kamar ini gimana? Nah tanpa LeBron, what do you think sejauh ini Lakers? Walaupun kita bisa highlight seorang Austin Reeves, kita bisa ngomong sampai subuh tentang seorang Austin Reeves ini di sampel 5 pertandingan ya, 3 kemenangan. 2 kekalahan without LeBron and Luka, ditambah tanpa Luka juga. Lakers sejauh ini menurut lo cukup bertahan atau ini akan sustainable atau enggak? Cukup oke lah dengan kehilangan 2 pemain utamanya, dia masih bisa hold on dapat 3 kemenangan di atas 500, menurutku udah bagus. Dan itu merupakan hasil kolektif ya menurut gue ya. Walaupun Austin Reeves sebagai motor utamanya dari serangan, tapi kita mesti lihat juga DeAndre Ayton walaupun abis game pertama dimaki-maki sama semua fans NBA. Terus saya dan Gamal. tapi udah mulai nih kelihatan nih ketika game 3, 4, 5 udah mulai nyetel lah gitu kan. Ya. Rui Hachimura juga shootingnya juga lumayan efisien gitu, dan Vando juga beberapa kali juga bisa secara defensively presence gitu. Jadi apalagi Jack LaRavia juga the jack of all trades. Wah gila sih. Serba yang bisa. Yang digadang-gadang lebih baik kepada DFS kata fans Lakers nih. Iya benar. Katanya gitu. Bisa defense, bisa shooting, walaupun bukan yang the highest level tapi bisa semua, itu lumayan membantu banget sih usaha kolektifnya. Iya, second unit Alice ya, secondary playmaker and then option juga. Ji, lo melihatnya Lakers nih sejauh ini tanpa LeBron dan juga tanpa Luka, dan di kutipannya di press conference JJ Redick nih juga katanya bilang ke Austin Reeves, lo nggak usah mikir lagi bahwa ini timnya LeBron, tim Luka, this is your team too gitu. Bener. What do you think? Ketika LeBron balik sama Luka balik kan mereka jadi third dan second option kan. Mereka lah second option ya. How much help does Austin Reeves need? Soalnya Austin Reeves believer dia. Austin Reeves believer. Ya, tapi ngelihat Lakers ini sebuah rate of passage yang bagus sih menurut gue ya. Yeah. Karena dengan LeBron mungkin bisa kita kesampingkan mungkin. Karena dia ya satu udah tua dan udah ada rumor-rumor dia kan mungkin nggak lama lagi main di liga kan. Ya. Dan simply belum bermain aja musim ini ya, jadi kita belum lihat dari kayak apa. Dari preview kemarin kita juga udah bahas kalau Lakers ini ya kedepannya akan menjadi timnya Luka Doncic. Jadi dengan adanya ya Luka dan pertanyaan utama dengan tim-tim yang sangat punya gravitasi, punya matahari besar seperti Luka Doncic, seperti LeBron ini kan, apa yang terjadi ketika mereka lagi tidak bermain. Nah ini jawabannya udah kelihatan nih, ternyata ada pemain yang bisa step up dan gak cuma satu doang. Iya. Jadi pemain role player yang lain udah mulai panas dan bisa kasih kontribusi juga. Jadi ketika si mataharinya ini lagi nggak ada, ya bulannya juga bintang-bintangnya masih bercahaya gitu. Mantap nih ini ya. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini jelas ya. Austin Reeves, tapi kalau kita bahas case seorang Austin Reeves, kalau gue boleh ngungkit lagi ketika gue bahas orang Shea, beberapa kali sih di bail out karena penampilan heroiknya Shea. Austin Reeves dengan career high-nya 51 poin, hampir triple double, dan tadi pun juga Lakers pun juga karena buzzer beaternya juga Austin Reeves akhirnya clinch the game and win the game. Is it going to be sustainable nggak, Mal, kalau kita lihat apalagi dengan Luka mungkin masih questionable kapan bisa main gitu. Who's gonna step up at least dari yang lo udah lihat tadi? Faiz sudah mention seorang Rui Hachimura, Jack LaRavia, but who's gonna step up in the long run untuk sistemnya Lakers ini? Luka kayaknya katanya a few games ya, jadi mungkin 2-3 game depan balik. Game depan balik ya. Okay. Tapi kalau
Tapi kemarin ketika si Austin Reeves dia 51 poin itu sebelumnya gue kan megang di Fantasy semua tim gue ada dia. Ada kan? dia. Pas di situ gue mikirin dua, ini anak bisa meledak atau enggak? Apa dia white guy aja? Oh, bisa nggak dia menjadi first option karena kan kita lihat selama ini dia fit off. Kemarin dia tadi LeBron sama AD terus LeBron sama Luka gitu kan. Ketika ada Luka aja dia masih memberikan kontribusi. Nah ketika defense-nya mengelilingi dia, fokusnya ke dia, apakah dia masih bisa? Ternyata bisa banget gitu. Apalagi yang pas lawan Kings itu mungkin salah satu performance paling goofy, paling kocak tapi efektif. It gitu. works. Lo ngeliat dia badannya cara dia megang bola, cara dia nyerang the rim itu kayak kok bisa ya gitu dengan gerakan tidak atletis dengan agak-agak shifty gitu. Gue setuju sih. Bener-bener gitu. Lo kayak ngeliat temen lo main pick up aja sebenarnya. Dengan size kayak gitu, pakai headband nggak ada risknya gitu loh, nggak keren gitu kan, tapi masuk gitu bisa aja dan kalau misalnya ke depannya gimana Lakers, apakah bisa sustainable? Apakah ini sustainable untuk si Reeves satu musim ngegendong tim kayaknya susah ya. Tapi yang gue highlight di sini adalah dia ternyata bisa loh untuk menjadi first option yang efektif. Mungkin di some spurts gitu lah ya. Tapi balik lagi role dia harusnya dia nggak bisa untuk menjadi, dia nggak bisa lah jadi lu punya LeBron aja dikelilingin sama yang begitu susah ya gimana ya ini Austin Reeves gitu. Terus dikelilingi sama ya role player yang bagus, tapi apakah cukup? Gue rasa nggak cukup. Oke. Dengan adanya ups and downs Lakers ya naik turunnya, as in ketika pemainnya lagi cedera, siapa yang akan step up ganti-gantian kan ya, next man up mentality-nya. Singkat aja menurut lo dari kalau backcourt kan mungkin kita bisa percaya seorang Austin Reeves at least, terus Jack LaRavia sekarang dengan beberapa sampel pertandingannya bisa jadi secondary playmaker, scoring option. Will we trust seorang DeAndre Ayton di front court? Apakah udah konsisten? Ini karena gue masih ragu menurut gue pribadi karena gue butthurt di Phoenix Suns gitu. What do you think? Pengalaman lu panjang soalnya. Pengalaman gue panjang sekali, naik turun pak. Susah. Dia semangat nanti. Iya. Kayaknya lagi Mercury retrograde kali jadi males gitu kan. Soalnya lu melihatnya gimana nih? Gue ngelihatnya dia tuh lumayan tipe pemain yang lumayan terpengaruh sama situasi di sekelilingnya sih. Jadi ketika dia, untungnya kan kemarin Reeves step up, jadi dia juga bisa ikut tersupply dan dia kan model bukan yang bisa generate sendiri juga kan. Jadi ketika dia disupply dengan bola yang enak gitu, jadi dapat mid range, dapat lob yang juga bagus. Jadi menurut gue sih seharusnya gue masih cukup yakin masih bisa sepanjang Luka Doncic dan Austin Reeves bisa menemani DeAndre Ayton di lapangan gitu sih. Oke. That's it I guess for this episode ya, karena banyak banget yang dibahas tapi banyak juga yang kita looking forward di weekend ini. Game-game seru juga, game penentuan Spurs bisa mempertahankan 5-0 atau tidak pertama kali sepanjang sejarah besok hari Jumat pagi, dan weekend-weekend pun juga diisi dengan game-game seru juga pastinya. Kita akan kembali next episode membahas juga week 2 and forecast week 3 seperti apa. Mutia, Faiz dan juga Gamal signing out and this is Box Out. Ciao.